Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Hairunisa, saya dari kelas KBC SMA Negeri 1 Punggur. Saya akan mempresentasikan tentang resensi buku biologi untuk SMA kelas 10 yang saya baca. Identitas buku ini. Buku ini dikarang oleh Sri Pujianto dan Rezeki Siti Vernia. Buku ini termasuk buku non-fiksi, yaitu yang berjudul Menjelajah Dunia Biologi untuk SMA kelas 10. Buku ini diterbitkan oleh 3 serangkai. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 yang tebalnya adalah 288 halaman. Di dalam buku ini terdapat 10 bab. Yang pertama adalah ruang lingkup biologi. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga adalah virus. Bab keempat adalah materi bakteria. Yang kelima adalah protista. Yang keenam adalah jamur atau fungi. Bab ketujuh adalah tumbuhan atau plantae. Dan bab 8 adalah hewan atau animalia. Bab 9 adalah ekologi. Dan bab yang 10 adalah perubahan lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bagian bab 1, yaitu ruang lingkup biologi. Biologi adalah ilmu mengenai kehidupan. Istilah biologi diambil dari bahasa Belanda biologi, yang juga diturunkan dari gabungan kata dalam bahasa Yunani. Bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Ilmu biologi disebut juga ilmu hayat yang artinya ilmu kehidupan. Istilah ilmu hayat diambil dari bahasa Arab yang digunakan di negara kita hingga tahun 1970-an. Apa saja yang dipelajari dalam biologi? Objek yang menjadi kajian biologi sangat banyak, yaitu semua yang berkaitan dengan makhluk hidup, baik tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, ekosistem, maupun tingkat bioma. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu tingkat molekul. Tingkat molekul adalah hasil dari persenyawaan beberapa unsur yang melakukan metabolisme. Tingkat molekul meliputi kajian tentang senyawa penyusun makhluk hidup, misalnya karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat atau DNA. Yang kedua, tingkat sel. Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Tingkat sel meliputi kajian jenis sel, struktur sel, penyusun sel, beserta fungsinya, metabolisme yang terjadi di dalam sel, dan reproduksi sel. Yang ketiga adalah tingkat jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel dengan struktur fungsi yang sama. Contohnya adalah jaringan kulit atau epidermis. Yang keempat adalah tingkat organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan dengan fungsi tertentu. Dan yang kelima adalah sistem organ. Sistem organ adalah sistem yang tersusun atas organ-organ yang saling bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu. Yang keenam adalah tingkat individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Tingkat kajian individu meliputi jenis-jenis makhluk hidup serta kedudukannya dalam klasifikasi. Yang ketujuh adalah tingkat populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Dan yang ke-8, tingkat ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah tingkat bioma. Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu yang wilayahnya jauh lebih luas dibandingkan dengan ekosistem. Kesimpulan buku ini adalah materinya diringkas dengan seringkas-ringkasnya sehingga siswa dapat memahami materinya dengan lebih mendalam. Dan di dalam buku ini terdapat latihan-latihan soal per bab sehingga dapat mengukur kemampuan siswa dalam per babnya. Dan buku ini di bagian belakang terdapat glosarium yang memuat tentang bahasa-bahasa penting yang kurang dipahami oleh siswa dan beserta artinya. Buku ini juga mempunyai kekurangan.
Selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu biologi, yaitu zoologi, mikrobiologi, mikroorganisme, bakteriologi, virologi, mikologi, iktiologi, ornitologi, sitologi, embriologi, patologi, dan fisiologi. Dan selanjutnya itu adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses pemerolehan fakta mengenai suatu fenomena dengan menggunakan kaidah yang disetujui oleh seluruh komunitas sains. Adapun urutan metode ilmiah yaitu yang satu, masalah atau penemuan masalah, yang kedua, observasi atau pengamatan, dan yang ketiga, hipotesis atau dugaan sementara, yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan, dan yang kelima, membuat kesimpulan, yang keenam, membuat laporan. Metode ilmiah mempunyai 3 variabel penelitian, yaitu yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang diperlakukan secara berbeda. Yang kedua adalah variabel terikat atau respon, disebut juga dengan variabel hasil. Yang ketiga adalah variabel kontrol, adalah variabel yang harus direncanakan. Buku ini mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Keunggulan buku ini adalah buku ini materinya diringkas dengan seringkas-ringkasnya sehingga siswa dapat memahami materinya dengan lebih mendalam. Dan di dalam buku ini terdapat latihan-latihan soal per bab sehingga dapat mengukur kemampuan siswa dalam per babnya. Dan buku ini di bagian belakang terdapat glosarium yang memuat tentang bahasa-bahasa penting yang kurang dipahami oleh siswa dan beserta artinya. Buku ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangan buku ini adalah masih ada kata-kata yang sulit dipahami oleh pelajar, dan buku ini sebaiknya dilengkapi dengan pembahasan soal yang lebih ringkas. Jadi kesimpulannya adalah buku biologi ini sangat cocok untuk siswa SMA kelas 10 dalam melakukan pembelajaran, karena buku ini materinya sangat ringkas dan mudah dipahami. Demikian presentasi yang saya sampaikan tentang resensi buku biologi yang saya baca. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.